Oke. Inspeksi dan audit K3 dan juga keselamatan lingkungan kerja. Untuk inspeksi dan audit, menurut Pak Sadam Hussein, bisa dijelaskan nggak Pak perbedaan di antara kedua kegiatan ini? Silakan Pak Sadam Hussein. Kalau inspeksi itu tidak ada audit, tapi audit itu ada inspeksi. Kalau inspeksi itu ada audit, kalau audit itu ada inspeksi. Kalau inspeksi tidak ada audit, tapi Tidak kalau ada audit audit. ada inspeksi. Ya. Nah, sekarang berapa? Belum. Oke. Menurut Pak Sofian? Ya ini, kalau inspeksi itu mencari ketidaksesuaian di KTA atau TTA. Sedangkan audit itu melakukan pemeriksaan mengenai dokumen atau prosedur atau eviden yang ada di lokasi mungkin atau di data suatu perusahaan. Ini itu. Oke. Jadi inspeksi dan audit ini sebenarnya sama-sama pemeriksaannya. Tapi inspeksi ini lebih ke satu objek tertentu. Dan kita ingin memeriksa apakah standar yang ada di perusahaan masih sama dengan kenyataan yang ketika kita melakukan pemeriksaan tadi. Nah, sedangkan untuk audit, kita ini ingin memeriksa pencapaian keberhasilan suatu sistem. Misalkan, audit SMK 3 lah, atau audit SMKP. Nah, jadi kita ingin melihat nih pencapaian keberhasilan dari sistem manajemen K3 nah, di tempat kerja. Begitu. Oke. Ini pengertian audit adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen. Maksudnya sistematis ya memang karena sudah ada standar langsung baku dari produk hukum di peraturan pemerintah di PP 50 tahun 2012. Independen maksudnya adalah bersifat bebas. Nah, siapapun yang melakukan kegiatan audit atau auditornya, itu harus bebas nih. Harus tidak ada bias. Contoh, misalkan pun itu adalah audit internal, orang yang melakukan audit itu adalah non dari departemennya. Jadi misalkan seorang auditor itu dari departemen HSE. Dia tidak bisa nih mengaudit departemen HSE. Jadi harus ada yang namanya audit silang. Berarti untuk melakukan audit internal perusahaan, itu harus minimal 2 orang auditor dari 2 departemen yang berbeda. Jadi ketika melakukan audit, si 2 auditor ini dapat melakukan audit silang. Kayak gitu. Untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan prosedur yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Nah, jadi audit ini adalah pemeriksaan secara sistematis seluruh departemen, seluruh kegiatan bidang kerja dalam suatu perusahaan. Tujuan dan syarat audit nih. Tujuan audit dari SMK 3 ataupun sistem-sistem standar manajemen yang lain adalah untuk membuktikan dan mengukur tingkat keberhasilan, pencapaian, pelaksanaan dan penerapan SMK 3 ataupun sistem manajemen lain yang ada di tempat kerja. Kalau misalnya tempat kerjanya sudah ada mengikuti standar internasional ISO 9001 atau ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001. Nah, ketika audit kita akan melihat nih pencapaian penerapannya sudah berapa persen. Untuk syarat audit sendiri yang pertama dilakukan secara sistematis dan independen. Frekuensinya berkala. Nah, maksud dari frekuensi berkala adalah untuk jenis dari audit sendiri ada audit internal dan audit eksternal. Untuk audit internal yang dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah berkompeten terkait audit di tempat kerja itu minimal 1 tahun sekali. Nah, dan untuk audit eksternalnya per 3 tahun.
oleh perusahaan jasa yang sudah mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai perusahaan yang dapat melakukan audit yang mana sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Petugasnya mampu dan ahli, harus dibuktikan dengan kompetensi telah memiliki sertifikat sebagai auditor. Kalau misalkan di SMK 3 berarti auditor SMK 3. Kalau untuk audit SMKP harus sudah memiliki sertifikat auditor SMKP dan sistem-sistem manajemen yang lain. Yang ketiga, metodologinya objektif berdasarkan fakta. Nah, ketika melakukan audit kita harusnya langsung survei lapangan, observasi langsung, mencari bukti, dapat mewawancarai siapapun yang perlu dimintain terkait keterangan ataupun data-data terkait. Kemudian yang keempat, memperhatikan hasil audit sebelumnya dan sumber bahayanya. Nah, ketika ingin melakukan audit eksternal, biasanya kita harus udah melakukan audit internal dulu. Jadi ketika kita melakukan audit internal, kita sudah bisa nih memprediksi, bisa menilai sudah berapa persentasenya. Nah, biasanya tidak jauh-jauh tuh ketika akan dilakukan audit eksternal. Seperti itu. Selanjutnya jenis audit SMK 3. Ada audit internal dan audit eksternal. Dilakukan secara berkala oleh petugas internal perusahaan yang berkompeten melakukan audit secara independen. Untuk audit eksternal dilakukan paling sedikit 3 tahun sekali oleh auditor dari Badan Audit Independen yang ditunjuk oleh pemerintah atau Depnaker. Untuk pelaksanaan audit SMK 3 sendiri, nah untuk sistem manajemen K3 memiliki 12 elemen yang harus diaudit di satu perusahaan. Ada 12 elemen, 144 sub-elemen, dan 166 kriteria audit. Nah, kriteria audit inilah yang akan kita cek-recheck nantinya. Untuk 12 elemen itu, yang pertama pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Nah, untuk pembangunan dan pemeliharaan komitmen ini, mulai dari adakah kebijakan K3 di tempat kerja, apakah sudah ada sosialisasi ataupun komunikasi K3, ada yang namanya papan K3. Nah, terkait komitmen terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Kemudian yang kedua, strategi pendokumentasian. Nah, terkait strategi pendokumentasian semua dokumen-dokumen yang digunakan di tempat kerja. Mulai dari SOP, JSA, ada atau tidaknya dokumen kontrak, dan lain-lain terkait dokumentasi. Nah, terus elemen yang ketiga, tinjauan ulang perancangan dan kontrak. Nah, apabila tempat kerja ada yang namanya user atau si pemberi kerja, dan ada kontraktor ataupun subkontraktor. Nah, biasanya ada terkait kontrak ataupun mungkin dalam dokumen CSMS-nya seperti apa. Nah, ini di elemen yang ketiga. Untuk elemen yang keempat, pengendalian dokumen. Nah, untuk pengendalian dokumen ini biasanya ada dokumen yang bersifat umum, ada yang bersifat rahasia. Untuk dokumen yang bersifat rahasia, salah satunya adalah catatan kesehatan atau rekam medis tenaga kerja. Biasanya hanya boleh diketahui oleh si tenaga kerja itu sendiri dan HR, dan juga dokter perusahaan. Terkait juga dengan dokumen-dokumen yang sudah expired, misalkan perusahaan ini punya kebijakan akan menyimpan dokumen 5 tahun terakhir. Di atas dari 5 tahun terakhir, untuk dokumen-dokumen yang terbilang biasa atau tidak khusus, itu akan dihanguskan, akan dibakar. Apabila memang ada sampai 5-10 tahun terakhir, tetapi dokumennya itu adalah penting khusus, itu akan dapat disimpan dulu, kayak gitu.
Mana Bu Elizabeth? Sebentar, Pak. Saya kira punya saya yang hilang. Oke. Terus untuk elemen yang kelima terkait pembelian. Nah, mengenai pembelian ini biasanya ada tuh untuk form tertentu ketika departemen lain akan mengajukan terkait pengadaan barang kepada bagian logistik atau ke bagian purchasing. Itu terkait mengenai ada pembelian, ada formnya, ada yang namanya kualifikasi. Misalkan si orang engineering ingin satu barang tertentu, harus ada spesifikasi data ataupun spesifikasi bahan yang akan dibeli. Ini untuk di elemen yang kelima. Untuk elemen yang keenam, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Nah, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3 ini mulai dari pemantauan APD, ada pengawasan, bekerja sesuai dengan SOP. Nah, ini masuk di keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Kemudian untuk standar pemantauan, biasanya apakah menggunakan standar-standar atau ada SOP. Nah, ini di elemen yang ke-7. Elemen yang ke-8 terkait pelaporan dan perbaikan kekurangan. Nah, untuk evidennya biasanya harus ada form terkait laporan, mungkin laporan eksiden, laporan medis, atau laporan-laporan yang lain. Terus untuk elemen yang ke-9, pengelolaan material dan perpindahannya. Nah, untuk handling, baik itu manual ataupun mungkin menggunakan alat bantu. Harus ada juga standarnya, harus ada yang namanya kebijakan terkait apakah itu memang harus diangkat oleh perorangan manual ataupun menggunakan alat. Nah, untuk alatnya berarti harus sudah diinspeksi, alatnya itu harus sudah sesuai dengan kualifikasi, berapa maksimal beban yang diangkat. Nah, itu untuk pengelolaan material. Juga apabila di tempat kerjanya itu menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan berbahaya, nah terkait penanganan seperti apa, harus dilihat dari MSDS atau LKDB-nya. Kayak gitu. Untuk elemen yang ke-10, pengumpulan dan penggunaan data. Nah, terkait pengumpulan dan penggunaan data, ini semua data-data, baik itu data kecelakaan, data kejadian, data kesehatan, data observasi. Nah, itu harus dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam satu file yang tertentu. Nah, sewaktu-waktu perlu untuk eviden audit atau mungkin ada investigasi, itu dapat digunakan sesuai dengan porsi dan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Kemudian yang ke-11 ini audit SMK 3 internal. Nah, ini ada satu elemen yang memang khusus untuk membicarakan terkait pelaksanaan audit SMK 3 internal di tempat kerja. Terus elemen yang terakhir, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Program pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja baru biasanya hanya sebatas safety induction, dan untuk pekerja-pekerja, semua pekerja itu wajib mendapatkan yang namanya drill atau latihan kebakaran, atau drill latihan keadaan darurat yang mungkin terjadi di tempat kerja. Untuk tenaga kerja ataupun mungkin pengawas teknis yang memang spesialis, ada kualifikasi tersendiri, itu difasilitasi juga untuk mendapatkan pendidikan pelatihan baik internal ataupun eksternal. Dan untuk audit sendiri juga, nah, audit itu ada 3 tingkatan, audit SMK 3 ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan awal, transisi, dan lanjutan. Untuk tingkatan awal biasanya untuk perusahaan baru yang memang masih baru untuk penerapan dari SMK 3.
Nah, yang diaudit itu hanya 66. Hanya 66 kriteria audit dari 166 tadi. Untuk tingkatan transisi 122 dari 166 kriteria. Dan untuk yang tingkatan lanjutan itu seluruhnya 166 dari 166. Nah, untuk pencapaiannya itu ada persentase 0 sampai 65% itu akan mendapat sanksi administratif dari Depnaker setempat. 66 sampai 84% itu berada pada tingkat perolehan silver. Untuk 85 sampai 100 itu di gold atau mendapat penghargaan emas. Nah, untuk penghargaan silver ataupun emas ini akan diberikan langsung di Jakarta oleh Menteri Tenaga Kerja 1 tahun sekali. Biasanya ada di bulan Agustus, per bulan Agustus akhir. Seperti itu. Selanjutnya untuk inspeksi K3. Inspeksi K3 adalah kegiatan memeriksa, mengecek, atau mengukur segala sesuatu dan mencatat apakah sesuai atau tidak terhadap standar K3 yang berlaku. Tujuan inspeksi K3 sendiri secara umum adalah untuk mengidentifikasi masalah potensial, kekurangan sarana kerja, kinerja K3, apa tindakan yang memadai, menilai hasil kerja, dan untuk menunjukkan komitmen. Untuk tujuan khususnya, memeriksa hasil pelaksanaan setiap rinci program K3, memeriksa sarana-sarana baru, mengukur hasil usaha dan peranan supervisor terhadap K3. Nah, untuk klasifikasi inspeksi, ada inspeksi umum berkala. Dilakukan bersama berbagai disiplin. Nah, untuk inspeksi umum berkala, ini biasanya ada penjadwalan, misalkan 1 bulan sekali. Nah, ada inspeksi yang memang sudah terjadwal bulanan. Yang kedua, inspeksi sewaktu-waktu atau mendadak karena suatu sebab yang perlu. Misalkan nih ketika melakukan P2H, pemeriksaan harian. Jadi ditemukan ada kelainan untuk suatu objek atau suatu alat tertentu. Nah, perlu dilakukan inspeksi sewaktu-waktu atau tindakan korektif. Yang ketiga, inspeksi berkelanjutan pada kegiatan konstruksi dari awal hingga akhir. Nah, misalkan untuk inspeksi berkelanjutan ketika suatu konstruksi atau suatu pembangunan selesai, nah perlu dilakukan inspeksi, pemeriksaan dari awal hingga akhir. Terus terakhir, inspeksi khusus. Nah, inspeksi khusus ini biasanya untuk suatu kegiatan tertentu yang khusus. Misalkan ketika akan melakukan kegiatan bekerja di ruang terbatas, nah perlu diinspeksi dulu. Untuk sumurnya kah, terowongannya, turbinnya, dan lain-lain sebagainya. Gitu untuk inspeksi khusus. Perbedaan antara audit dan inspeksi. Nah, audit merupakan upaya mencari ketidaksesuaian dalam sistem atau melihat nih pencapaian penerapan dari suatu sistem. Sedangkan inspeksi, upaya menemukan sumber bahaya dengan memeriksa standar yang berhubungan dengan bahaya tersebut. Misalkan ketika kita ingin menginspeksi alat berat. Nah, alat berat ini sendiri sudah punya yang namanya nameplate. Sudah punya standar normalnya seperti apa. Kita inspeksi nih. Ternyata ada misalkan terkait sealing atau terkait ada ketebalan dari suatu alat, nah itu tidak sesuai dengan standar, itulah yang akan kita inspeksi. Untuk audit sendiri mengukur efektivitas dari pelaksanaan suatu sistem. Nah, sedangkan inspeksi menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari suatu objek terhadap standar yang ada. Audit difokuskan terhadap suatu sistem secara keseluruhan, dan inspeksi difokuskan terhadap suatu objek tertentu saja. Audit penekanannya terhadap proses, nah proses secara keseluruhan nih, harus mengikuti step-step tertentu untuk mencapai hasil. Nah, ketika pun hasilnya ada,
tetap harus melihat dari proses, karena ketika melakukan audit yang dilihat itu adalah kesiapan dari perusahaan untuk mengikuti sistem itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan untuk inspeksi penekanan terhadap hasil akhir. Hasil yang ditemuin saat itulah yang akan dilihat, yang akan dicek, yang akan diperiksa. Nggak mau tahu nih pemeriksaannya sudah berapa kali, apa saja yang diperiksa, itu tidak mau tahu. Yang dilihat adalah hasil saat itu juga. Itu dia untuk inspeksi. Audit metode pelaksanaannya bisa dengan tinjauan ulang, mencari kesesuaian dan observasi. Sedangkan inspeksi pengujian secara teknis dan mendetail keadaan suatu objek saat itu juga. Ini tadi untuk elemen-elemen SMK 3 yang 12. Siklusnya mulai dari leadership, komitmen tinjauan awal, kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, manajemen review, sampai manajemen review dan improvement. Ada yang namanya continual improvement atau pengembangan lebih lanjut. Untuk inspeksi K3, kita akan belajar terkait tujuan inspeksi. Yang pertama, identifikasi kondisi tidak aman dan mengidentifikasikan seluruh tindakan tidak aman, menentukan penyebab dasar, melakukan perbaikan, dan bukan untuk mencari kesalahan. Nah, ketika kita menemukan yang namanya kelainan, menemukan kondisi atau tindakan tidak aman, perlu dilakukan perbaikan segera. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Siapa sih yang melakukan pemeliharaan kemarin? Nah, bukan untuk itu, tetapi untuk melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila ditemui kelainan ataupun ketidaksesuaian. Keuntungan dari inspeksi yang pertama, dapat melakukan perbaikan dengan segera, kontak langsung dengan karyawan, karyawan tanggap terhadap kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, menetapkan alat keselamatan yang sesuai, meningkatkan kesadaran K3 dan menjalankan program K3. Selanjutnya, mengapa hanya pengawas yang dapat atau bertanggung jawab melakukan inspeksi? Yang pertama, mempunyai kepentingan pribadi, paham terhadap kondisi daerah kerjanya, paham sifat dan tabiat ataupun karakter bawahan, dapat kontak langsung dengan pekerja, mengikuti perubahan atau perkembangan, baik itu perkembangan sosial, ekonomi, baik ipteks juga. Dan dapat melakukan perbaikan sesegera mungkin untuk memberikan pertolongan kepada bawahannya. Pengawas itu memiliki tanggung jawab pada K3, faktor pribadi secara personal, dan memiliki sikap serta memang tugasnya adalah untuk melakukan inspeksi. Nih, terkait tanggung jawab K3, karena itu merupakan daerah kerjanya, pekerjanya berada di bawah tanggung jawabnya, peralatan kerja yang ditugaskan atau yang diamandemenkan ke dia itu memang harus tanggung jawabnya. Yang paling paham metode kerja yang aman dan sehat, yang paling paham lingkungan kerja. Jadi secara tanggung jawab K3, memang pengawas lain harus melakukan yang namanya inspeksi K3. Nah, pengawas yang dimaksud di sini adalah pengawas teknis. Dan dibantu dengan penanggung jawab area. Nah, secara faktor pribadi, yang pertama kemauan. Kemauan dari seorang pengawas untuk melakukan inspeksi. Terkait kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman, dan juga tadi attitude, itu merupakan satu kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh seorang pengawas. Dia tidak hanya punya knowledge ataupun pengetahuan terkait melakukan inspeksi yang baik dan benar, tetapi dia juga harus punya kompetensi itu. Harus punya skill-nya dan harus punya pengalaman. Nah, biasanya untuk inspeksi itu sendiri, ketika memang orangnya tidak pengalaman melakukan inspeksi lapangan, biasanya dipandu atau dipimpin oleh
inspektor yang memang sudah berpengalaman. Gitu. Jadi jangan langsung melepas pengawas ataupun inspektor yang masih non pengalaman untuk melakukan pengecekan. Harus dipandu dulu 3-4 kali, itu berapa kali dulu baru bisa dilepaskan untuk melakukan inspeksi secara sendiri. Seperti itu. Terkait faktor bersikap, bagaimana memiliki sikap. Nah, seorang pengawas itu dituntut memiliki sikap yang positif dan rasional, jujur, tidak ada bias atau menghilangkan yang namanya konflik of interest, fleksibel dan juga programatis. Nah, untuk jenis-jenis inspeksi K3, kategorinya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama terkait tanggung jawab inspeksi, tadi ada inspeksi eksternal dan internal. Eksternal oleh PJK3 yang memang sudah memiliki SKP untuk melaksanakan audit. Untuk internal adalah tenaga kerja yang memang sudah berkompeten untuk melakukan audit itu sendiri. Dilihat dari sisi jenis inspeksi, ada inspeksi tidak terencana dan inspeksi terencana. Nah, untuk inspeksi tidak terencana adalah inspeksi yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Nah, bisa jadi inspeksi khusus untuk suatu kegiatan tertentu yang memang tidak terjadwal, inspeksi pemeriksaan sewaktu-waktu karena ditemukan kelainan ataupun ditemukan ketidaksesuaian ketika melakukan yang namanya P2H. Nah, untuk inspeksi terencana sudah terjadwal, baik itu mingguan atau inspeksi bulanan atau inspeksi per 3 bulan sekali, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada lembar laporan kondisi atau observation card. Nah, fungsi dari observation card itu adalah sebagai dasar penentuan tindakan, dokumen K3 dan umpan balik karyawan, data analisa terakhir K3, barometer kesadaran karyawan terhadap K3, dan bahan laporan ke Departemen K3 dan untuk manajemen itu sendiri. Nah, ini contoh form dari inspeksi, form laporan inspeksi. Nah, di form inspeksi ini, kelihatan nggak Bapak-Bapak? Kelihatan, Bu. Oke. Untuk di form ini harus ada yang namanya, nomor dokumen. Nah, ini secara dokumen, urutannya, nomor-nomor sekian, nomor keberapa, diterbitkan oleh dokumen apa, nama formnya apa, inspeksi lingkungan K3. Revisi yang keberapa, kalau misalkan memang ada revisi, nanti akan ditambah sesuai dengan berapa kali telah dilakukan revisi. Tanggal efektif untuk laporan inspeksi ini kapan. Nah, hari dan tanggal pelaksanaan inspeksi, waktunya kapan, dari pukul berapa ke pukul berapa, shift berapa ketika memang ada shift pagi atau shift malam, tergantung dengan aktualisasi saat itu, areanya di mana, site yang mana. Nah, untuk lokasi di, misalkan di mana, di workshop, temuannya apa, ada terkait housekeeping, barang-barang diletakkan tidak sesuai dengan tempatnya. Tindakan perbaikan apa ya? Melakukan perapian, melakukan pengembalian barang-barang atau material sesuai dengan penempatannya. Nah, untuk dasar inspeksinya apa? Mungkin dengan SOP housekeeping atau kalau misalkan ada regulasi peraturan yang sesuai dicantumkan di sini. Kemudian untuk tanggal penyelesaiannya, rencananya misalkan langsung diaktualisasikan saat itu juga. Misalkan ini 15 Januari, rencananya 15 Januari. Nah, aktualnya kapan? Ketika memang tidak dapat dilaksanakan hari itu juga, misalkan diaktualisasi 16 Januari ini harus dilampirkan di sini. Karena untuk tanggal penyelesaian atau tanggal aktualisasi itu nanti akan berpengaruh untuk tinjauan manajemen.
dilakukan yang namanya tinjauan manajemen, akan dilihat minutes ataupun hasil dari observasi apakah sudah dilakukan penanganan. Seperti itu. Kemudian informasi yang perlu dituliskan di dalam lembar observasi. Nah, tindakan tidak aman apa saja yang diamati, kemudian tindakan perbaikan, rekomendasi, setelah itu tindakan pencegahan tidak terulang, selanjutnya ada tanda tangan, nama jelas dan nomor karyawan, dan terakhir ada tanggal dikeluarkan lembar pengamatan tersebut. Terkait inspeksi terencana, nah, ada dua jenis, observasi ataupun pengamatan terkait housekeeping dan tata papan, dan juga inspeksi periodik ataupun terjadwal. Baik itu inspeksi bagian, tempat, atau objek kritis, nah yang sebelumnya sudah harus diidentifikasikan bahaya-bahayanya, dan juga untuk daerah tidak aktif atau ditinggalkan. Ini juga harus dilakukan inspeksi secara periodik. Untuk apa kita harus tetap menguji, melakukan perbaikan, agar daerah tersebut atau alat bahan material yang tidak aktif tersebut tidak cepat rusak. Seperti itu. 6. Prinsip observasi K3. Semua kecelakaan dapat dicegah. K3 merupakan tanggung jawab semua karyawan. Semua bahaya itu harus diamankan. Melatih karyawan untuk bekerja dengan aman. Mencegah kecelakaan dan bekerja dengan aman sesuai dengan kondisi pekerjaan. Pengawas waktu khusus untuk melakukan inspeksi harus melakukan yang namanya pengamatan total. Pengamatan total ini maksudnya adalah kita harus menggunakan seluruh panca indera untuk melakukan inspeksi. Mata, telinga, hidung, dan kulit. Kita harus dapat melihat, mendengarkan, merasakan, meraba, mencium. Ketika melakukan inspeksi. Penggunaan lembar pemeriksaan yang standar ada checklist inspeksi, cermat menyeluruh dan ada uji coba, pelaporan dan rekomendasi ataupun perintah kerja. Nah, terkait tata papan atau housekeeping, apa saja biasanya yang diinspeksi atau yang diperiksa, terkait apakah gang terhalang oleh barang-barang, terkait penyimpanan perkakas, penampungan kotoran, penempatan barang, layout perusahaan, serpian ataupun potongan material, cacaran zat cair, tumpahan, nah, itu yang akan diperiksa. Mengenai terkait penentuan objek kritis, potensi-potensi bahaya yang akan mengakibatkan kerugian, pengalaman perawatan, catatan-catatan kerugian, catatan perawatan, catatan laporan kecelakaan, potensi kecelakaan, buku petunjuk atau manual, dan interview terkait tenaga kerja ataupun pekerja. Selanjutnya kondisi fisik umum. Nah, misalkan pemindahan energi mekanik, ada pemindahan pergerakan untuk alat-alat, pelindung mesin, pemasangan listrik, tabung gas bertekanan. Nah, yang ada di list ini itu harus diinspeksi berkala. Untuk label dan kunci ini misalkan ada penggunaan loto. Ada suatu alat, suatu instalasi yang sedang tidak aktif atau sedang dilakukan perbaikan. Perlu diberikan yang namanya loto. Lock out, take out. Nah, biasanya untuk loto ini sendiri banyak digunakan untuk instalasi kelistrikan. Jadi sejenis gembok penguncian yang menunjukkan bahwa alat tersebut sedang rusak atau tidak berfungsi dan sedang dalam perbaikan. Untuk taggingnya juga nanti harus dilepas ketika memang sudah benar-benar si instalasi atau si alat tersebut sudah aman dan layak pakai. Selanjutnya terkait pengendalian dan pencegahan kebakaran, mulai dari sistem alarm, sistem penyiraman, evakuasi kebakaran, pemadaman api portable atau APAR, pencegahan kebakaran seperti apa, pengurungan kebakaran atau metode pemadaman api, nah pemberitahuan kebakaran, pelayanan kebakaran dan peralatan kebakaran.
Nah, terkait lingkungan dan kesehatan, untuk material atau bahan-bahan yang bersifat korosif, eksplosif, flammable, nah itu harus diinspeksi berkala. Ventilasi ruangan, kebisingan, radiasi, temperatur, penerangan, bahan berbahaya, dan APD. Untuk tahapan inspeksi, ada persiapan, pelaksanaan inspeksi, dan laporan. Untuk tahapan persiapan inspeksi, di sini yang dilakukan pertama kali adalah menentukan tim atau personil yang akan melakukan inspeksi, mengumpulkan atau mempersiapkan checklist ataupun daftar pengamatan yang akan digunakan, mempersiapkan lembar pengamatan, menentukan objek ataupun menentukan lokasi di mana akan melakukan inspeksi, kemudian mempersiapkan SOP ataupun standar untuk pelaksanaan inspeksi. Terus yang kedua, tahapan pelaksanaan. Siklus pengamatannya seperti apa? Objek apa yang akan diinspeksi? Melakukan yang namanya pengamatan total, klasifikasi bahaya. Nah, untuk siklus inspeksi ini harus dilakukan sesuai dengan standar inspeksi yang ada di perusahaan. Objek apa yang diinspeksi, misalkan pesawat angkat-angkut, ataukah itu lingkungan, ataukah itu hasil kerja. Untuk pengamatan total tadi, itu tadi yang melihat, merasa, mendengar, mencium, membau, dan juga meraba. Untuk klasifikasi bahaya, nah apakah dia berada pada bahaya kelas A, B, atau C. Nah, terakhir membuat yang namanya laporan inspeksi. Yang membuat laporan inspeksi ini juga adalah si pengawas. Siklus pengamatan K3 atau observasi. Nah, pertama harus memutuskan, berhenti, mengamati, bertindak, dan melaporkan. Ketika kita menemukan yang namanya kelainan ataupun mungkin ketidaksesuaian, perlu diamati kembali, terus memberikan yang namanya kesimpulan, apakah memang harus dilakukan perbaikan segera atau tidak. Dan semua itu tetap harus kembali lagi ada pelaporan. Hampir semua kecelakaan adalah akibat dari tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman itu menyumbang 30% nih. APD 12%, reaksi seseorang 14%, prosedur dan keteraturan 12%, peralatan 28%. Atau menurut, ini adalah menurut si DuPont, tindakan tidak aman itu 96%, sebab lain 4%. Dan menurut H.W. Hendricks, itu ada, sebentar ya Pak Sopian dan Pak Sadam. Oke. Oke, kita lanjut. Menurut H.W. Hendricks atau yang sering dikenal dengan teori domino, menurut beliau, kondisi tidak aman itu menyumbang 10% untuk suatu kecelakaan, tindakan tidak aman 88%, dan 2% adalah kondisi lain-lain. Nah, untuk sistem observasi K3 itu meliputi APD, reaksi seseorang, posisi seseorang, perkakas, dan peralatan apakah sesuai dengan prosedur dan keteraturan yang telah ditetapkan.
Untuk APD ada pelindung kepala, pelindung mata dan wajah atau muka, pelindung pendengaran, pelindung pernapasan dan perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pelindung badan. Ini mulai dari coverall, terus alat pelindung jatuh, dan juga life jacket. Nih, untuk reaksi atau perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan yang namanya tindakan tidak aman ketika membetulkan APD, merubah posisi, mengatur kembali pekerjaan, menghentikan pekerjaan, memasang kabel pembumian, dan sistem penggembokan atau lockout. Terkait posisi seseorang, ada kemungkinan untuk terbentur, terkena benturan, terkait atau terjepit, jatuh, suhu terlalu panas atau terlalu dingin, atau suhu ekstrim, arus listrik, menghirup, menyerap, ataupun menelan suatu material tertentu, dan terlalu memforsir tenaga. Terkait prosedur dan tata cara atau peraturan dan keteraturan. Apakah cara kerja standar memadai untuk pekerjaan tersebut? Apakah cara kerja standar sudah ditetapkan? Apakah cara kerja standar sudah dipertahankan? Jadi lebih, apakah memang sudah ada standar? Kalau memang sudah ada standar, kemudian tahapan selanjutnya apa? Apakah pekerja melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar yang ada? Nah, ketika memang sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku, nah bagaimana agar pelaksanaan pekerjaan itu tetap dapat konsisten sesuai dengan standar yang ada. Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan yang namanya pengamatan total. Melihat nih, dengan secara visual, apakah ada kelainan, apakah ada temuan. Ketika mendengar, biasanya kalau misalkan seorang inspektor ataupun pengawas teknis, dia bisa mengetahui hanya dengan mendengar apakah ada kelainan atau kerusakan di alat tersebut. Ketika membawi atau mencium, biasanya mungkin apakah ada seperti bau-bau gosong atau bau-bau terbakar. Terkait meraba, apakah terdapat kotoran atau debu di peralatan yang akan diinspeksi. Ketika merasakan, misalkan ketika kita menyentuh alat tersebut atau material tersebut atau bahan tersebut, ada getaran yang tidak sesuai, melebihi dari getaran yang biasa, berarti ada kelainan. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai laporan inspeksi itu harus ditulis dengan jelas, ada nomor temuan yang berurutan, klasifikasi temuan atau bahayanya apa, memiliki spasi yang cukup, mencakup temuan terakhir, kemudian diberi tanda apakah sudah diaktualisasikan, dan ada laporan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya yang biasa itu apa saja? Perintah kerja atau peringatan, pemantauan keperluan pekerja ataupun perbaikan, memastikan sesuai dengan rencana, memantau selama pelaksanaan pekerjaan, dinyatakan cukup, uji, evaluasi training, dan sesuai dengan standar operation prosedurnya, tinjau ulang setelah operasi beberapa saat kemudian. Sampai di situ ada yang didiskusikan terkait inspeksi dan audit K3, Pak Sofian dan Pak Sadam Husain. Pokoknya nanti tuh kemana ada tugas. Iya, Bu Elizabeth. Mungkin saya mau nanya, Bu. Inspeksi itu observasi. Observasi itu masuk dalam inspeksi atau berdiri sendiri? Ada observasi, ada inspeksi gitu ya, Bu? Nah, inspeksi itu kan biasanya Pak metodenya itu dengan observasi. Nah, dari si observation card inilah nantinya yang akan dibuat untuk laporan inspeksinya. Nah, di samping dari observation card, biasanya ada juga checklist inspeksi gitu. Jadi merupakan satu kesatuan sih sebenarnya, Pak. Jadi dia satu kesatuan yang melakukan observasi itu, yang mencari, melakukan pemeriksaan juga, bisa melakukan inspeksi juga di situ ya, Bu? Iya, benar ya? Pak. Untuk observasi ini kan lebih ke kayak P2H, observasi sebelum melakukan pekerjaan. Nah, kalau inspeksi ini kan biasanya lebih ke
ada jadwalnya nih, misalkan seminggu sekali. Observasi ini lebih ke pemeliharaan yang secara rutin. Nah, kalau inspeksi ini memang di jadwal-jadwal tertentu, bisa mingguan, gitu. Karena inspeksi ini memang kita harus melakukan pengamatan total secara keseluruhan, gitu. Bukan hanya secara visual aja, gitu Pak. Oke, di copy Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke keselamatan lingkungan kerja. Nah, untuk keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja ini sendiri sudah ada regulasi yang memang khusus, yaitu di Permen 5 2018. Yang sebelumnya itu ada ini PMB 7 1968, ada Permenaker Trans 13 2011, SE Menaker Trans nomor 1 1978, dan ini semua dicabut setelah dikeluarkannya Permen 5 2018 tadi. Nah, di dalam Permen 5 2018 itu, syarat-syarat ketiga lingkungan kerja ada 4. Yang pertama, pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB, nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas ini adalah standar nilai seorang pekerja dapat terpapar faktor fisika ataupun faktor kimia di dalam lama pajanan 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu. Nah, ada nilai ambang batasnya. Ketika berada di atas atau di bawah nilai ambang batas, perlu dilakukan yang namanya rekomendasi pengendalian. Kemudian yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Ada juga standarnya nanti di lampiran Permen 5 2018. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Nah, terkait kompetensi K3 di bidang lingkungan kerja, itu harus ikut yang namanya hygiene industri muda dulu, hygiene industri, kemudian bisa mengikuti yang namanya ahli K3 lingkungan kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan cara apa? Melakukan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja. Ketika kita bisa mengukur, kita bisa melihat apakah berada masih sesuai dengan NAB atau di atas NAB. Kemudian menerapkan yang namanya hygiene dan sanitasi industri. Nah, untuk penerapan hygiene dan sanitasi itu seperti apa? Terkait bangunan tempat kerja. Fasilitas kebersihannya, mulai dari penggunaan air, penggunaan penyediaan septic tank, penyediaan air minum, nah itu masuk di fasilitas kebersihan. Kemudian kebutuhan udara, cukup atau tidaknya ventilasi udara, nah itu masuk di kebutuhan udara. Penyediaan dari air conditioning, dan lain sebagainya. Terus terkait tata laksana kerumah tanggaan atau housekeeping. Nah, terkait pengendalian lingkungan, itu ada upaya yang sama seperti pengendalian lain. Eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Nah, upaya eliminasi. Upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, ataupun peralatan. Substitusi, upaya untuk mengganti bahan, proses, operasi dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Rekayasa teknis, upaya memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, ataupun area kerja. Upaya administratif, upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Dan penggunaan APD. Nah, merupakan upaya penggunaan alat yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Nah, terkait pengukuran dan pengendalian faktor fisika, ada nih iklim kerja, masuk di sini adalah suhu, tekanan, kecepatan angin, masuk di sini.
Terus selanjutnya kebisingan, getaran, gelombang radio ataupun gelombang mikro, sinar UV, atau juga gelombang-gelombang radiasi yang tidak mengion, medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Nah, di Permen 5 2018 ini di lampirannya sudah melampirkan, yang di lampiran pertama itu ada nilai ambang batas untuk faktor fisika, ada standar pencahayaan yang baik sesuai dengan kegiatan dan tempat kerja kita. Kemudian ada nilai ambang batas faktor kimia, indeks pajanan biologi, standar faktor biologi, standar faktor ergonomi, standar faktor psikologi, pedoman pelaksanaan pembinaan ahli K3 lingkungan kerja, formulir pemeriksaan atau pengujian terkait linker, dan stiker yang tidak memenuhi persyaratan K3 lingkungan kerja. Nah, ini untuk nilai ambang batas iklim kerja indeks suhu basa atau ISBB. Nah, untuk waktu kerja 75 sampai 100%, untuk beban kerja ringan itu 31 derajat. Nah, untuk pekerjaan nih yang bekerja terpapar 31 derajat itu hanya boleh untuk pekerjaan ringan. Untuk dapat bekerja 75 sampai 100% full. Nah, kalau misalkan pekerjaannya itu indeksnya sangat berat, misalkan dia itu hanya boleh untuk pada suhu 28 derajat Celcius. Seperti itu. Dan hanya boleh 1/4 jam bekerja. Oke, ini untuk NAB kebisingan, normalnya itu kita hanya bisa mendengar 85 desibel akustik selama 8 jam. Ketika kita sudah ada nih kebisingan 88 desibel, itu hanya boleh terpapar 4 jam dan dibantu dengan pemakaian APD earplug ataupun earmuff. Ini sama kebisingan. Kemudian untuk getaran, paparan getaran untuk lengan dan tangan. Biasanya contohnya untuk operator bor tangan. Dapat terpapar kecepatan getaran 5 meter per sekon kuadrat hanya 6-8 jam. Di atas itu perlu menggunakan yang namanya APD. Contoh saja misalkan penggunaan safety gloves yang kulit. Itu dapat sedikit banyak mengurangi getaran agar tidak terlalu terasa di tangan dan lengan. Nah, ini untuk NAB getaran seluruh tubuh, biasanya untuk operator alat berat. Nah, untuk operator alat berat, nah biasanya hanya boleh terpapar kecepatan 0,8661 meter per sekon kuadrat, itu 8 jam. Tapi ketika misalnya sampai 3,4 meter per sekon kuadrat, hanya boleh terpapar setengah jam saja. Nah, ini terkait nilai ambang batas radiasi frekuensi radio yang tidak mengion. Nah, untuk paparan frekuensi 30 kHz sampai 100 kHz itu hanya boleh terpapar 6 menit saja. Kemudian ini untuk standar iklim kerja dingin, nanti bisa dibaca aja masing-masing. Nah, untuk standar pencahayaan, untuk bekerja di dalam ruangan perkantoran, itu harus standarnya 300 lux. Alat ukurnya adalah luxiometer. Kira-kira sampai di situ ada yang didiskusikan Pak Saddam Hussein dan Pak Sofyan untuk K3 lingkungan kerja. Nggak ada, Bu. Lanjut. Ini PDF-nya belum ada di-share ya? Belum di-share ya, Pak? Udah saya share deh. Saya nggak ada ya, Bu, ini. Sama yang inspeksi tadi juga nggak ada. Udah saya share ya, Pak ya? Siap, Bu.
Oke, kita ke materi selanjutnya. Ini untuk peraturan perundangan K3 Migas, forcible entry, dan permit to work atau izin kerja. Oke. Untuk peraturan, nah ini. Syarat K3 sesuai dengan Undang-Undang 170, yang pertama mencegah kecelakaan, mencegah bahaya kebakaran, bahaya peledakan, ada yang namanya tanggap darurat, tersedianya personil dan fasilitas P3K, alat pelindung diri, keselamatan lingkungan, penyakit akibat kerja, penerangan tempat kerja, cuaca kerja, ventilasi ruang kerja, housekeeping, ergonomi kerja, keselamatan transportasi, keselamatan bangunan, keselamatan loading ataupun unloading, keselamatan listrik, dan bahaya kritis. Untuk elemen manajemen K3, ada yang namanya HSE polisi ataupun kebijakan K3, ada organisasi dan resource manajemennya, ada administrasi dan prosedur, ada komite K3, ada manajemen risiko, ada pelatihan dan pendidikan, ada safe work practice, praktis kerja aman, ada project safety review, ada HSE promotion dan campaign, ada kampanye dan promosi K3, ada komunikasi K3, ada inspeksi K3L, ada safety kontraktor, ada kesehatan dan hygiene industri, ada alat keselamatan kerja, ada manajemen kebakaran, ada manajemen lingkungan, ada pemantauan dan pengukuran HSE atau K3L, ada pelaporan dan investigasi kecelakaan, ada respons tanggap darurat, dan ada audit K3L. Nah, kita diskusi dulu di sini. Untuk gambar ini, siapa yang keluar? Pak Sofian. Pak Sadam. Dari gambar ini Bapak bisa, apa yang bisa Bapak identifikasikan bahayanya? Jika masa waktunya untuk mengerjakan, selesai itu dikerjakan, entah itu Bahaya tergigit. atau sebelum estimate. Kemarin sudah kita bahas, Pak. Bahaya itu adalah semua potensi Ketika sudah selesai, yang dapat mengakibatkan kerugian apabila tidak dikendalikan. disirkulasikan. Iya. Nah, sudah selesai sampai finalisasi. Dan risiko adalah dampaknya. Nilainya di sistem tadi. Nah, saat ini kita Fatalnya, membahas terkait bahaya dari gambar ini kira-kira apa yang bisa Bapak identifikasikan? Karena uangnya dibentuk dari awal sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, Bahayanya kalau itu apa namanya? kantong budgetnya sudah Yang penahan di lehernya itu terlepas, kita tergigit. Nahan yang ada di leher tergigit. Risikonya? Risikonya terkena gigitan, luka, rabies. Oke. Pak Sofian, monitor Pak? Iya Bu, mati lampu ya Bu di sini. Masih aman ya Pak? Ya saya pakai HP nih Bu. Oke. Bisa jadi kayak gitu. Dari gambar ini Pak, Pak Sofian, apa yang bisa Bapak identifikasikan bahayanya? Bahayanya dari anjing. Bahayanya ada di anjing galak. Oke, anjing galak. Terus ada juga Ya, selama pandemi ini kan ya bahayanya itu Bu. kita pakai electronic sign kan. Jadi ketika SMS itu ada kadang yang record sama. Oke. Resikonya apa Pak? Juga kadang kelewatan karena Risikonya jika anjingnya terlepas dari ikatan atau tidak sudah selesai semua, sudah kita kembali bisa menggigit orang yang ada di sekitarnya. Oke. Sama-sama kita ingat kembali, bahaya adalah segala potensi yang dapat mengakibatkan kerugian apabila tidak dikendalikan. Nah, jadi dari gambar ini ya, memang ini adalah anjing galak. Bahayanya itu adalah ini, Pak. Giginya atau cakarnya
atau liurnya, itu dia bahayanya. Nah, risikonya apa? Tergigit, tercakar, itu. Di copy nggak Pak Sadam dan Pak Sofyan? Di copy, Bu. Di copy, Bu. Biasa. Nah, pengendalian seperti apa? Misalkan ketika posisinya bahayanya adalah anjing, ini tadi gigi anjing, cakar anjing, ataupun liurnya. Misalkan nih, kita tiadakan atau kita hilangkan giginya. Nah, itu nggak akan jadi bahaya lagi. Anjing yang ompong itu tidak ada bahaya sama sekali, gitu. Nggak ada liurnya, nggak ada cakarnya. Nah, itu kan tidak menjadi suatu bahaya lagi, seperti itu. Jadi, ya ketika melakukan yang namanya pengendalian ataupun kontrol, makanya perlu seorang K3, seorang praktisi K3 harus dapat menilai dan dapat mengidentifikasikan semua potensi-potensi bahaya yang mungkin terdapat dalam aktivitas pekerjaan. Seperti itu. Oke, kita next. Keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menekan atau mengurangi kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan manajemen yang tidak aman. Nah, tool yang digunakan apa? Peraturan perundangan. Ini untuk migas ya, spesifikasi perusahaan migas ataupun spesifikasi perusahaan bidang tertentu. Misalkan untuk minerba juga ada spesifikasi tersendiri, manual book ataupun manufaktur peralatan, standar yang diakui Menteri SDM ataupun Menteri Tenaga Kerja, dan itu harus diterapkan. Nah, untuk apa? Ada yang namanya suatu standar. Kalau tidak ada standar, jadi kita susah nih nanti menilai agar dapat membandingkan apple to apple. Seperti jadi memang harus ada standar, jadi kita bisa nanti menilai pencapaiannya, apakah sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi peranan subsektor migas bagi pembangunan nasional sebagai sumber pendapatan negara tertinggi, memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, sumber bahan baku industri, dan menciptakan efek berantai antara negara atau nasional dan juga si bidang atau perusahaan migas. Nah, industri migas ini dikenal dengan 3 keadaan: padat teknologi, padat modal, dan padat risiko. Padat teknologi maksudnya adalah pekerjaan industri migas itu merupakan bidang usaha yang butuh teknologi yang tinggi atau selalu bekerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait padat modal, nah, membutuhkan modal yang besar untuk memulai proses bidang kerja perusahaan migas. Padat risiko, sangat tinggi risiko, baik itu risiko kecelakaan ataupun risiko finansial. Itu sangat tinggi. Nah, ini untuk undang-undangnya yang paling atas adalah kembali lagi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Keselamatan Kerja 170, Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003, dan Undang-Undang Kegiatan Usaha Migas 22 tahun 2001. Turunannya apa? Nah, secara keselamatan kerja untuk bidang pertambangan ada PP 19/1973. Terkait ketenagakerjaan ada PP 23 2004, PP 31 2006, Perpres 8 2012. Nah, terkait kegiatan usaha migas nih ada PP 11 tahun 1979 tentang pengolahan dan pemurnian pekerjaan migas. Nah, yang mana semuanya itu merupakan pembinaan dan pengawasan langsung oleh Menteri SDM dan dinas yang ditunjuk. Oke, ini untuk Undang-Undang 170 kita sudah kemarin bahas. Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang migas, yang mana tugas Menteri SDM adalah melakukan pembinaan dan pengawasan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundangan keselamatan migas dan juga menerapkan standarisasi bekerja di sektor migas. Nah, kewajiban pengusaha menjamin standar dan mutu migas, menjamin kaidah keteknikan, keselamatan migas, dan penggunaan barang jasa dan tenaga kerja dalam negeri. Sehingga dapat mencapai optimalisasi tidak terjadinya kecelakaan di sektor migas. Untuk PP 11 tahun 1979, nah tugas SDM melimpahkan wewenang kepada Dirjen Migas untuk melaksanakan ditaatinya ketentuan dan peraturan pemerintah ini, 1179.
Kewajiban pengusaha mengangkat kepala teknik pemurnian dan wakilnya, bertanggung jawab penuh atas ditaatinya ketentuan dalam peraturan pemerintah 1179 ini, dan keselamatan kerja terhadap alat, pesawat, dan peralatan serta para pekerja di sektor migas. Nah, ini untuk identifikasi peraturan perundangan K3 terkait personil, ini ada, terkait sistem K3, terkait alat dan mesin, prasarana, instalasi, dan juga kelembagaan K3. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, forcible entry. Pak Saddam Hussein sudah pernah dengar terkait forcible entry belum, Pak? Baru ini sih dengar itu. Baru ini. Forcible entry. Force itu paksa, able dapat paksa masuk, memasuki dengan paksa. Nah, ini adalah kegiatan masuk paksa kepada suatu ruangan tertentu. Nah, yang terbatas terkait pintu masuk dan pintu keluarnya. Misalkan apabila ada kebakaran, ada tuh biasanya suatu ruangan yang memang dia langsung ke-lock otomatis. Nah, jadi butuh yang namanya kegiatan atau usaha masuk paksa. Nah, kompetensi untuk mempelajari terkait forcible entry, yang pertama adalah mampu menjelaskan jenis pintu, jendela, dan peralatan forcible entry. Mampu menentukan peralatan bantu pernapasan sesuai dengan penggunaannya, dan dapat menerapkan kegiatan forcible entry. Oke, peraturan terkaitnya ada Undang-Undang 1970, kemudian PP 1973, PP 1179, dan Standar International Fire Service Training Association atau IFSTA Standard untuk pelayanan kebakaran, Asosiasi Pelatihan Pelayanan Kebakaran. Okay. Forcible entry adalah entering a building or room by using force to open a door or window. Kegiatan memasuki sebuah gedung atau ruangan dengan menggunakan cara paksa melalui pintu atau jendela. Teknik ini umumnya digunakan untuk pemadaman kebakaran atau penyelamatan korban di ruangan tertentu. Nah, biasanya ini untuk personilnya sudah ada sendiri, forcible entry. Nah, menggunakan full APD ditambah dengan peralatan seperti gerinda, ataupun mungkin dengan kapak, dan peralatan-peralatan untuk penunjang dapat masuk paksa ke dalam suatu ruangan tertentu. Oke, untuk peralatan forcible entry ini ada kapak, ada tang, ada apalagi dan sebagainya, ada linggis, dan sebagainya yang memang dibutuhkan. Gerinda. Untuk tim pemadam kebakaran itu biasanya, untuk tim forcible entry itu ada dua, tim pemadam dan tim penyelamat. Nah, untuk tim pemadam kebakaran biasanya itu harus memakai helm, fire jacket, fire trouser, celana tahan panas, sepatu tahan panas, dan SCBA. Untuk tim penyelamat biasanya menggunakan wear pack, helm khusus, safety goggles, lampu atau handycam, headcam, kamera, dan kapak. Dan juga lain-lain disertai dengan biasanya membawa tandukah atau membawa apa. Itu dia untuk tim penyelamat dan juga tim pemadam kebakaran apabila case-nya adalah pemadam kebakaran. Nah, ini untuk kostumnya, tim penyelamat dan tim pemadam. Biasanya harus tim pemadam dulu yang melakukan action, kemudian tim penyelamat yang akan masuk ke dalam untuk mengevakuasi korban. Jadi APD, tim forcible entry. Biasanya kalau misalkan pun menggunakan jaket, jaketnya itu harus yang sudah fire protection. Penerapan forcible entry untuk alat bantu napas. Bahaya-bahaya pernapasan ketika melakukan forcible entry ataupun ada yang namanya kebakaran. Nah, ada absorpsi masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan ataupun melalui mulut dan kulit. Nah, bahan-bahan yang masuk melalui pernapasan bisa jadi gas-gas dan uap, bahan organik yang mudah menguap, mist atau butiran, debu atau dust, fume, dan juga asap. Itu yang mungkin masuk ke dalam pernapasan. Jadi untuk menghindari ini biasanya tim penyelamat ataupun tim pemadam itu biasa menggunakan SCBA. Self-contained breathing apparatus. Alat bantu pernapasan personal.
sendiri. Jadi untuk SCBA. Ada tabung SCBA yang isinya ini adalah udara segar. Ada pressure valve-nya, ada pengait, frame, nah ada juga maskernya. Gitu. Oke, kira-kira sampai situ ada yang didiskusikan terkait forcible entry atau kegiatan masuk paksa. Contoh misalnya kita tidak suka membaca Cukup, Bu. Al-Quran, ya udah paksa aja karena Al-Quran itu berarti. Oke, kita masuk ke safety permit atau work permit atau SIKA, surat izin kerja aman. Nah, peraturannya sama saja 170, 1973, 1179 dan standar HSE perusahaan atau standar kebijakan kelas 3 perusahaan. Pengertian dari izin kerja. Tujuan dari izin kerja apa, manfaat izin kerja itu apa, penggunaan izin kerja, jenis izin kerja, unsur penerbit izin kerja, prosedur pembuatan izin kerja, contoh flowchart pembuatan izin kerja dan tugas sendiri. Izin kerja atau permit to work ataupun safety permit merupakan dokumen tertulis. Izin kerja tertulis formal yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu di mana terdapat potensi bahaya yang harus dikendalikan. Yang mana kegiatan pekerjaan ini bukanlah kegiatan rutin. Nah, izin kerja ataupun permit to work juga dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti JSA, toolbox checklist, work plan, rescue plan, dan tim ERT. Kenapa harus perlu rescue plan dan tim ERT? Namanya juga tadi adalah kegiatan dengan potensi bahaya yang sangat tinggi. Seperti itu. Ya, biarpun kita sudah buat yang namanya CSA, buat izin kerja, itu tetap kita tidak bisa menghilangkan bahaya itu 100%. Nah, ketika bahaya tadi tidak terkendalikan secara efektif, nah masih ada yang namanya kemungkinan terjadinya resiko. Seperti itu. Ini untuk contoh izin kerja aman. Untuk jenis kerja panas atau hot work. Isinya itu biasanya ada nomor dokumen. Nomor dokumennya ada. Kemudian ini ada nama perusahaannya apa, tanggal dikeluarkannya kapan, tanggal pelaksanaannya misalkan dari 10 Agustus sampai 14 Agustus 2020. Pelaksananya siapa, nama-namanya, jabatannya apa, departemen apa, nomor telepon atau kontak pelaksana, penjelasan keselamatan kerja. Biasanya ini dilampirkan toolbox checklist-nya. Nah, di checklist kalau misalkan ada toolbox checklist-nya, uraian kegiatannya seperti apa, kemudian jumlah pekerja yang tercatat dalam surat izin. Nah ini, contoh dari izin kerja aman. Ataupun work permit untuk hot work. Nah, izin kerja dibuat oleh yang melakukan pekerjaan, ditandatangani oleh orang yang berwenang dan orang in charge di lapangan, setelah selesai diverifikasi oleh safety di lapangan, serta jika diperlukan persetujuan oleh klien. Pak Sadam Hussein dan Pak Sopin, kita break 10 menit ya Pak? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu.
Pak Sadam Hussein dan Pak Sofyan, kita lanjut. Ya. Izin kerja dibuat oleh yang melakukan pekerjaan, ditandatangani oleh orang yang berwenang, dan orang in charge di lapangan. Setelah selesai diverifikasi oleh safety di lapangan, serta jika diperlukan persetujuan oleh klien. Nah, biasanya misalkan nih untuk satu izin kerja tertentu, perlu yang namanya pekerjaan lebih dari satu shift, biasanya itu perlu yang dilakukan yang namanya serah terima pekerjaan dan dilanjut dengan shift yang selanjutnya. Perlu menjelaskan sudah di bagian-bagian mana pelaksanaannya dan mana pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Gitu. Biasanya juga untuk work permit atau izin kerja ada masa berlaku. Kebanyakan paling lama 1 minggu. Atau ada juga memang perusahaan yang untuk satu izin kerja itu berlaku 1 hari. Misalkan ketika dalam 1 hari pekerjaan itu belum selesai, perlu diperpanjang untuk besok harinya. Begitu. Itu dia untuk izin kerja. Nah, untuk permit to work atau SIKA, untuk mewujudkan upaya persiapan kerja, identifikasi, dan pengendalian bahaya, serta komunikasi secara tertulis antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan untuk menghindari salah pengertian sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan aman. Nah, tujuan penerapan SIKA ataupun work permit. Yang pertama, pengendalian yang kontinu terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Pekerjaan dapat didefinisikan dengan jelas, petugas yang bertanggung jawab terhadap operasi perusahaan, mengetahui dengan jelas pekerjaan yang sedang berlangsung dan segala risikonya, mengidentifikasi petugas yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan, mengidentifikasi fungsi yang terlibat terhadap proyek tersebut, dan penetapan proses komunikasinya. Pekerjaan dilakukan oleh petugas yang berwenang dan prosedur pengalihan pekerjaan dari status operasi ke pemeliharaan dan juga sebaliknya. Manfaat dari permit to work, perlindungan terhadap tenaga kerja, mencegah kerugian akibat kecelakaan, meningkatkan sikap tanggung jawab dan disiplin kerja, perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan, sebagai dasar penyelidikan kecelakaan dan sebagai alat kontrol atau pengawasan aspek K3 juga untuk meningkatkan kinerja HSE perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis surat izin kerja itu ada surat izin kerja dingin. Nah, pekerjaan yang tidak secara umumnya menimbulkan yang namanya api terbuka. Surat izin kerja panas, pekerjaan yang menimbulkan api terbuka. Contoh untuk seperti pengelasan, terus gerinda dan fabrikasi. Yang ketiga ada surat izin kerja ruang terbatas atau confined space entry. Yang keempat ada surat izin penggalian atau penggerakan alat berat, surat izin kerja radiasi, surat izin kerja listrik dan instrumen, nah, surat izin penggunaan peralatan listrik, surat izin penutupan jalan, surat izin kerja bawah air, dan surat izin kerja lainnya yang disesuaikan dengan pekerjaan di perusahaan. Seperti itu. Ini untuk izin kerja dingin atau cold work permit. Pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka, contoh membuat beton, pengecatan, perbaikan bangunan, perbaikan pipa, pelepasan flange dan baut. Setiap jenis pekerjaan yang potensial terpapar dengan bahaya-bahaya fisik. Nah, kira-kira sampai situ dengan didiskusikan terkait izin kerja. Enggak ada. Kalau pengecetan tapi memakai mesin itu tetap masuknya ke hot work, pakai mesin, Pak. Hot work ya? Ya, kalau pakai mesin, biasanya kan ada panas. Nah, itu tetap masuknya adalah ke hot work. Iya, cuman yang karena ada listrik itu ataupun mesin itu dapat menimbulkan api terbuka. Bagus, nah selebihnya itu kemungkinan. Cuman komennya aja tapi stempel sama tanda tangannya. Oke, di copy, Bu.
Pada umumnya SIKA tidak diperlukan pada pekerjaan untuk pekerjaan rutin, pekerjaan di fire station, dan pelatihan pemadaman kebakaran. Ya karena memang namanya adalah pelatihan, berarti semua biasanya sudah tidak perlu SIKA lagi. Untuk SIKA ini digunakan untuk kegiatan aktivitas pekerjaan. Oke, pekerjaan yang tidak memerlukan izin kerja, blending, filling, sampling, gogging, penerimaan atau loading, delivery, pemeliharaan rutin di tempat kerja, pemeliharaan kendaraan, pekerjaan laboratorium, pekerjaan warehouse, karena ini sudah ada JSA ataupun SOP-nya sendiri. Jadi tidak perlu untuk dibuatkan work permit. 3 komponen pelaksana SIKA. Pihak yang terlibat ada si issuing authority, pemberi yang memiliki otoritas atau si user, performing authority, si unsur pelaksana, dan safety advisor sebagai unsur pengawas terkait K3, sehingga bisa dikeluarkan yang namanya izin kerja. Jadi ketiga ini harus ada di form SIKA atau work permit, tanda tangan untuk mengetahui. Fungsi terkait, fungsi operasi adalah pejabat operasi yang mengeluarkan izin kerja yang berhak dan berwenang memberikan izin untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya kepala terminal, pengawas SP ataupun gas plant. Untuk unsur pelaksana, ada petugas yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan pekerjaan baik secara langsung, pelaksana langsung ataupun tidak, contohnya pengawas. Oke. Untuk unsur pengawas advisor secara safety, ya orang K3. Pengawas K3 ataupun mungkin pengawas yang memang spesifikasinya di pekerjaan tersebut. Atau ahli K3. Nanti bisa di prosedur pelaksanaan surat izin kerja. Ada prosedur umumnya. Yang pertama, pelaksana pekerjaan mengajukan surat permohonan izin kerja kepada bagian operasi. Nah, kemudian bagian operasi setelah mempelajari akan menyerahkan ke bagian teknik. Nah, selanjutnya bagian teknik akan mempelajari permohonan dan menyerahkannya kepada bagian K3. Nah, di bagian K3 akan dipelajari, terus akan menugaskan seorang GSI, Gas Safety Inspector, untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan dan disaksikan oleh bagian teknik dan pengawas operasi. Selanjutnya, bila semua sudah sesuai dengan prosedur, maka GSI, pengawas teknik, dan pengawas operasi memberikan paraf pada kolom yang tersedia dan bagian K3 dapat mengeluarkan surat izin kerja. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala bidang operasi. Kemudian tanggal dan berlakunya surat izin kerja harus dinyatakan dengan jelas. Kepala bidang operasi dan bagian LK3 bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kondisi dan persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi. Nah, biasanya ada tembusan atau lampiran, tembusannya ke lembar pertama kepada pelaksana pekerjaan atau kepada PA, lembar keduanya kepada bagian operasi, lembar ketiga kepada bagian LK3, dan lembar keempat kepada kepala bagian operasi. Oke, selanjutnya bagian K3, pengawas teknik dan pengawas operasi berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus untuk menjamin pekerjaan dalam keadaan aman. Nah, selanjutnya setiap saat masa berlaku surat izin dapat dibatalkan apabila ada perubahan, baik mungkin proses kerja, ada perubahan material, dibatalkan dan dibuatkan surat izin kerja yang baru. Nah, setelah pekerjaan selesai, maka sebelum bagian operasi menandatangani tanda terima pekerjaan, harus memeriksa bahwa semua pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan permintaan untuk dioperasikan kembali. Nah, itu dia untuk flowchart, prosedur pelaksanaan pembuatan SIKA. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan, Pak Sofian dan Pak. Ya, saya mau nanya, Bu. Silakan, Pak. Iya, tadi kan Ibu bilang, saya lihat juga di situ ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu pakai SIKA karena dia sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya, artinya pekerjaan-pekerjaan yang rutin lah. Seperti mengerinda, mengebor, nggak perlu SIKA. Misalnya kita melakukan melakukan pekerjaan, izin panas, bekerja dengan panas,
Tapi pekerjaannya itu yang kita lakukan, yang rutin, Bu. Artinya sering kita lakukan. Gitu. Apakah karena sudah rutin terus-menerus, apakah udah bisa nggak perlu SIKA lagi karena sudah keluar SOP-nya? Apakah tetap harus menggunakan JSA, Bu? Karena itu kerjaan rutin gitu maksudnya. Misalnya mengelas pipa. Ya mengelas pipa kan begitu saja gitu loh maksud saya. Gini Pak, untuk penerbitan SIKA itu tadi, misalkan pengelasan pipa, kalau misalkan pengelasannya itu di workshop, itu nggak perlu SIKA. Tapi misalkan nih akan melakukan pengelasan pipa di dalam ruangan tertentu atau di ruangan mana gitu, yang tidak rutin dilaksanakan di situ, nah itu makanya perlu dibuat SIKA. Oh Kalau artinya misalkan hanya di workshop, yang memang sudah biasa gitu kan, itu nggak perlu. Oh artinya kalau pekerjaan itu di workshop, artinya di tempat yang memang khusus pengelasan, itu nggak perlu gitu nggak ya? perlu SIKA, cuman JSA dan SOP. Gitu. Tapi kalau misalkan memang pekerjaannya nih, pengelasan di bawah air atau pengelasan di dalam ruangan terbatas, di dalam sumur atau di mana. Nah yang memang bahayanya itu semakin tinggi, tergantung dengan tempat pekerjaan itu harus dikeluarkan SIKA, harus ditambahkan dengan surat izin kerja aman. Gitu, Pak. Oke. Siap. Oke, Bu. Kira-kira ada lagi yang didiskusikan? Pak Sadam Husain? Enggak, Bu. Cukup aja. Saya share. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi malam nanti untuk pre-assessment. Itu nanti